Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bagi anak-anakku yang masih di luar, boleh masuk ya ke dalam. Yang masih senderan, duduk ya, ya boleh. Yang masih ngobrol boleh masuk ke dalam, baik sayap kiri maupun sayap kanan. Yang tidak masuk, mungkin itulah keadaan kita kelak yaumil akhir, ya sayap-sayapnya daripada surga, ya gitu ya. Senangnya di sayap surga gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah ilah semesta alam. Salam salawat kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan, yang membawa cahaya terang benderang daripada cahaya Islam ini pada seluruh umat manusia, yang tiada terbatas, hanya yang kita yakini selama ini mungkin hanya umat Islam. Namun sungguhnya cahaya Islam itu adalah seluruh umat manusia. Salam salawat pula pada keluarga, pada sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in dan para alim ulama yang telah mengantarkan betapa banyaknya ilmu yang Allah curahkan lewat lisan-lisan para ulama kita. Andaikan tidaklah menjadi perpanjangan lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi hari ini kita buta dengan yang namanya ilmu syar'i, ilmu agama. Namun karena keberkahan daripada lisan yang terus bersambung sampai pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, maka ilmu agama yang Allah curahkan lewat Rasul maka sampai pada kita lewat daripada perjuangan daripada para alim ulama, guru, ustadz ya, dan lain-lain yang luar biasa, yang telah mengantarkan kemerdekaan, baik itu kemerdekaan hakiki yaitu agama maupun kemerdekaan secara pengakuan yaitu kebangsaan. Anak-anakku sekalian, tentunya kalau kita berkaca daripada sejarah Islam, bagaimana awal Islam itu hadir, yaitu babak di mana dimulainya bahwa Islam itu adalah ada, maka kita akan banyak mengkaji, melihat, banyak menelaah di surat Al-Anfal yang Allah berkahi di dalam Al-Quran. Maka di situ Allah sampaikan di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha war rasul in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta. Ini tentang babak awalnya Islam, ayat pertama. Yang masih ngobrol nih Pak, mesti suruh maju nih. Nih sekali lagi ya, yang masih ngobrol, yang masih di luar nanti tolong absen ya. Nanti Pak mesti kumpulin di lapangan nih. Ya, malam-malam kita jogging aja di luar ya. Oke, yang masih ngobrol, kita belajar adab dalam
majelis, dengarkan, maka ilmu akan sampai pada hati. Maka babak awal daripada sejarahnya Islam, surat Al-Anfal ini bercerita betul runtut dan runut tentang perang Badar. Tentang perang Badar. Oke, akhirnya ya aman ya. Oke, fokus. Runtut, rigid, bercerita tentang sejarah bagaimana babak awalnya Islam. Tapi begitu kita baca, bahwasannya yang dijelaskan di ayat yang pertama itu tentang pembagian harta. Dari sekian tafsir, kemudian dari pendapat-pendapat para ahli dalam Islam, ternyata betapa dahsyatnya perang dengan ujian harta benda. Mengapa? Perang Badar itu adalah perang yang paling menentukan sejarah di mana Islam itu betul ada atau tidak. Sama halnya akhirah betul ada atau tidak di sini. Maka dijelaskan di situ. Ini baru ayat yang pertama. Bahwasannya begitu dibuka langsung bersentuhan dengan harta kekayaan. Padahal itu adalah tentang surat Al-Anfal ini tentang perang Badar. Dari sekian pendapat para ulama itu ternyata betapa besarnya fitnah yang namanya harta benda itu. Maka anak-anakku sekalian, rahimakumullah, maka ada di antara daripada sahabat-sahabat yang mulia yang memberanikan diri, awalnya malu-malu. Namanya sahabat dekat dengan Rasul. Ini Pak Musli selalu melihat kiri kanan, depan, belakang, itu maksudnya adalah melihat bagaimana kalian itu memperhatikan. Ya. Awalnya malu-malu untuk bertanya pada Rasul, namun kemudian nyata-nyata, ya Rasul, sahabat yang mulia bertanya, bagaimana dengan harta rampasan? Hak kami di mana? Bukankah kami ini adalah ujung tombak daripada perang ini? Kamilah yang membabat habis daripada musuh-musuh yang ada paling depan. Kami berdarah-darah ya Rasul. Itu satu kelompok adalah para sahabat yang berada di garda yang paling depan. Tentu dong merasa namanya perang berlapis, bering-ring, ya, punya strategi. Ada strategi yang paling depan itu adalah pasukan perusak, ya. Pasukan yang akan merusak musuh-musuh. Nah, ini yang bertanya duluan. Lalu datang lagi pasukan pelapis kedua. Ya Rasul, bukankah kami adalah orang yang paling berjasa juga? Bahwasanya tidaklah kami biarkan satu musuh pun lewat di hadapan kami kecuali kami itu menghanguskan mereka, membabat habis mereka. Ini adalah pasukan apa ini? Pembersih. Kalau yang depan tadi itu adalah perusak pasukan musuh, yang belakangnya adalah pasukan pembersih. Kalau ada yang lewat dari yang depan, maka pasukan yang kedua inilah yang akan menghabisinya. Bukankah kami juga adalah orang yang berjasa ya Rasul? Jatah kami yang mana? Lalu tidak tinggal diam pula.
pasukan yang ketiga adalah pasukan yang pelindung, yaitu pasukan-pasukan senior yang berada di garis paling dekat dengan Rasul. Jadi strategi perang daripada perang Badar adalah ada pada 3 lapis. Lapis yang ketiga ini adalah lapis yang paling dekat dengan Rasul. Kenapa? Yaitu mereka-mereka yang paling sering bergaul dan paling disayangi oleh Rasul. Mereka adalah orang-orang yang menjaga tendanya Rasul, ada di barisan yang ketiga. Karena apa? Satu-satunya perang yang dimana Rasul ada di belakang itu ada di perang Badar. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Padahal sejarah mencatat Rasul itu selalu berada di garis yang paling depan, yang paling dekat dengan musuh. Pojok kiri Pak Musli, ya fokus ya. Ya. Ada Ihsan di sana ya. Nah, ya fokus. Kenapa Rasul berada di barisan posisi yang paling belakang? Dari sekian pendapat para ahli tafsir, para ahli dalam kajian Islam, bahwasannya pada saat perang Badar itu secara strategis, secara taktik, secara peralatan, secara pasukan, secara jumlah, secara persiapan, semuanya tidak ada yang mengatakan umat Islam itu akan menang. Maka posisi Rasul pada saat itu, seluruh sahabat sepakat Rasul ada di barisan yang paling belakang dengan dilindungi oleh sahabat-sahabat yang mulia. Maka setelah selesai perang, kemudian menang, maka di barisan yang ketiga ini pun bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, bukankah kami ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasul?" "Denganmu ya Rasul, kami orang paling dekat dengan Rasul, yang melindungi, yang memastikan Rasul itu selamat." Maka strategi pada saat itu, kalau umat Islam ini kalah, maka pasukan yang ketiga inilah yang siap membawa Rasul keluar daripada wilayah Badar. Pasukan yang ketiga ini yang siap membawa keluar menuju kota Madinah. Maka barisan yang ketiga ini pun bertanya, "Ya Rasul, jatah kami apa terhadap harta perang ini?" Sekarang pertanyaannya, kok sampai seperti itu ternyata? Iya, sampai bahkan di antara sahabat hampir-hampir ya ada keinginan untuk saling mengangkat senjata. Sampai seperti itu. Ini baru di perang pertama. Maka Allah katakan di ayat yang lainnya, "Hai Muhammad, katakan kepada mereka," wahai Nabi Muhammad, katakan pada mereka bahwa sungguhnya kemenangan ini bukanlah kemenangan mereka, tapi kemenanganku dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mau angkat senjata di antara mereka. Kok sampai seperti itu ya? Padahal ini orang-orang luar biasa ini, orang didikan Rasul. Pertanyaan balik, itu begitu dahsyatnya fitnah daripada yang namanya harta kekayaan. Jadi kalau kita katakan mengumpulkan, mempersatukan orang-orang lapar, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, lebih mudah ketimbang orang-orang yang sudah berada pada kejayaan dan kemenangan. Akan lebih mudah mempersatukan orang-orang yang terpinggirkan ketimbang orang-orang yang sudah kenyang dengan perutnya. Maka kajiannya lebih dalam daripada situ.
Ini kalian nanti kelak menjadi pemimpin. Salah satu kajiannya adalah narasi sosial. Salah satu membaca kemampuan tentang bersosial. Maka apa yang Allah katakan, wahai Rasul, katakan pada mereka bahwa sungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan Allah dan Rasulnya. Lalu ada di antara para sahabat sampai detail mengatakan, aku yang menebas. Kata Allah, bukan, Allah yang menebas. Aku yang melempar tombaknya. Kata Allah, bukan, aku yang melempar tombaknya. Aku yang membunuhnya. Kata Allah, bukan, Allah yang membunuhnya. Sekarang Allah nolkan semua. Jadi tidak ada jasa kalian. Karena sungguhnya secara kajian strategi perangnya, baik dari segi jumlah, persiapan, amunisi dan segala macamnya, taktiknya tidak ada persiapan yang khusus. Dan dinyatakan bahwa pasukan Islam itu memang akan kalah. Lalu menangnya di mana? Itu yang Allah ingin katakan. Kalaulah tidak karena Allah menolongmu, dengan tombak-tombak yang kalian lemparkan itu sungguhnya tidak akan mengena pada musuhmu, tapi Allah lah yang menyampaikan pada musuh-musuh kalian. Takbir. Jadi kalau kalian berjaya, misalnya aku lulus OSN, KSM, kemudian aku juara internasional, kelak kita doakan nih Ezra ini juara sampai internasional, lolos sampai internasional, itu sungguhnya semata-mata Allah yang mencerahkan, mulai dari pikiran, fisiknya Allah kuatkan, tenaganya Allah tambahkan, lewat lisan-lisan gurunya Allah berikan ilmu. Maka Allah ingin nolkan jasa-jasa mereka, karena memang secara kajian dimanapun ahli perang pasti akan mengatakan Islam itu akan kalah pada saat perang Badar itu. Maka apa jawaban Rasul? Rasul bingung pada saat dipertanyakan seperti itu. Maka surat ayat pertama dari surat Al-Anfal itu bukan menjelaskan perangnya, tapi menjelaskan adalah harta rampasan, saking dahsyatnya fitnah, barang, harta kekayaan. Bagaimana mungkin udah sekian lama umat Islam tertindas, kelaparan, terpinggir, dan tidak memiliki apa-apa, bahkan harta bendanya dan keluarganya pun itu ditinggalkan di kota Mekah dan tidak boleh membawa apa-apa. Kemudian seketika pada saat perang Badar, harta benda Allah hamparkan. Maka siapa yang tidak gila dengan seperti itu? Dalam tanda kutip, siapa yang tidak tergiur dengan seperti itu? Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Pak Musli, coba kaitkan dengan kemajuan bagaimana Man Insan Cendekia Serpong. Andai kata hari ini generasi awal daripada berdirinya Man Insan Cendekia Serpong, guru-guru senior, guru-guru tengahnya, middle-nya, bahkan sampai guru-guru yang baru hadir di lembaga Man Insan Cendekia Serpong, kemudian menjadikan tahta jabatan, harta bendanya menjadi melupakan daripada visi misi, daripada dakwah kependidikannya, maka tunggulah saatnya di mana lembaga ini tidak akan memiliki nama apa-apa. Tapi bila tetap menjaga makomnya, kedudukannya, bahwasannya guru-gurunya tetap menjaga fitrahnya sebagai seorang guru dan ustadz, dan tidak menjadikan harta benda itu adalah menjadi tujuannya, hanyalah sekedar alat yang menjadikan dia bisa mengumpulkan pundi-pundi amalnya lewat pendidikannya, lewat pengajarannya, maka Allah akan angkat daripada doa-doanya. Amin.
doanya untuk dirinya, doa untuk anak-anak muridnya yang soleh soleha, doa untuk keluarganya, doa untuk ibu bapaknya, Allah akan angkat dan akan memberikan cermin, cahaya, keberkahan, karunia dan cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada lembaga yang besar ini, lembaga Man Insan Cendekia Serpong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih.